Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Yas Manggung. Kali ini dalam materi pembelajaran akuntansi untuk tingkat SMA dan sederajat. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang cara memposting jurnal ke dalam buku besar, di mana data jurnal umumnya itu berada di video saya sebelumnya. Untuk itu saksikan terus video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Cara belajar dasar akuntansi dalam memposting buku besar. Masih tentang akuntansi, dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang memposting ke buku besar. Di materi sebelumnya kita belajar memasukkan catatan keuangan CV Rockstar ke dalam jurnal umum. Nah, di kali ini saya akan coba posting isi jurnal ke dalam buku besar. Apa maksudnya posting? Sebenarnya yang dimaksud dengan posting itu adalah memindahkan isi jurnal ke dalam buku besar. Emangnya apa sih buku besar itu? Buku besar itu sebenarnya sama-sama catatan seperti jurnal, tapi ada perbedaannya. Di antaranya adalah jurnal dicatat tiap hari, sedangkan buku besar secara periodik, misalkan setiap sebulan sekali. Yang kemudian yang kedua adalah saat mencatat pada jurnal, kita tulis semua akun sesuai urutan tanggal dan waktu transaksi pada satu tempat. Sedangkan pada buku besar, masing-masing akun akan kita pisahkan. Jadi nanti akan ada buku besar kas, buku besar modal, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan coba praktekkan cara posting catatan dari jurnal ke dalam buku besar. Oh iya, jurnal yang digunakan adalah jurnal yang telah disusun atau dibuat sebelumnya di video saya yang kemarin. Lalu apa sih gunanya buku besar ini? Kan isinya sama saja dengan jurnal. Yap, sebenarnya isinya sama saja, tapi dengan buku besar ini kita ingin melihat pencatatan keuangan per akun. Nah, dari sini kita bisa melihat berapa sih uang kita di akun kas, berapa uang kita di akun modal, dan seterusnya. Proses siklus akuntansi, di mana siklus akuntansi ini mencakup 3 kelompok tahapan, yaitu yang pertama adalah tahap pencatatan dan penggolongan, kedua tahap pembuatan ikhtisar laporan keuangan, dan yang ketiga tahap pembuatan dan penyajian laporan keuangan. Nah, dari siklus ini terdapat transaksi, dimulai dari bukti transaksi, kita mencatatnya di jurnal, lalu menggolongkannya di buku besar, mengikhtisar di jurnal penyesuaian, dan membuat neraca saldo setelah disesuaikan, lalu melaporkannya dalam bentuk laporan keuangan yang dibagi menjadi 3 bagian, seperti laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan neraca. Siklus akuntansi ini penting dan harus dibuat berurutan dari tahap 1 hingga tahap 3 agar laporan keuangan lebih sistematis sebagai produk akhir dari akuntansi dan dapat tersaji dengan benar serta dapat dipertanggungjawabkan. Lalu bagaimana cara memposting isi jurnal ke dalam buku besar? Yang pertama kita buat tabel dulu, disesuaikan dengan jumlah transaksi yang terjadi. Nah, yang pertama buat sebuah tabel dengan header, lalu kita isi dengan nomor, kemudian tanggal, penjelasan, referensi, debit, kredit, kemudian saldo debit dan saldo kredit. Kemudian yang kedua itu beri judul tabel dengan nama masing-masing, nama akun yang kita gunakan, dan jangan lupa untuk diberi nomor akun. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara memposting ke dalam buku besar. Yang ketiga itu adalah selanjutnya pindahkan transaksi dari jurnal ke dalam buku besar. Misalkan kita mulai dari akun kas, pindahkan semua transaksi akun kas ke dalam buku besar berjudul kas. Lihat gambar di atas untuk mengetahui mapping datanya. Kemudian yang keempat, hitung besar saldo dari akun tersebut. Untuk nilai saldo tanggal pertama, cukup salin nilai yang ada pada kolom debit atau kredit. Misalnya nilai tanggal pertama adalah
30 juta rupiah dan berlabel debit, maka tuliskan nilai ini pada kolom saldo debit. Untuk nilai saldo tanggal kedua dihitung dengan cara nilai saldo tanggal pertama dikurangi atau ditambah nilai tanggal kedua yang ada pada kolom debit atau kredit. Jika debit bertemu debit maka ditambah, jika kredit bertemu kredit maka ditambah, jika debit bertemu kredit maka dikurang, dan seterusnya untuk tanggal-tanggal berikutnya. Yang kelima, lakukan untuk tiap-tiap akunnya. Nah, sesuai data jurnal, ada 10 akun yang kita gunakan, yang berarti akan ada 10 buku besar, yaitu bisa kita lihat jurnal umumnya yang berada di sebelah kanan. Nah, di kelompok aset ini ada kas dengan nomor akun 100, kemudian ada persediaan dengan nomor akun 120, kemudian ada peralatan dengan nomor akun 140. Kemudian yang termasuk ke dalam kelompok hutang diantaranya adalah hutang usaha yang bernomor akun 200, kemudian hutang modal dengan nomor akun 220. Kemudian dalam kelompok modal itu ada modal dengan nomor akun 300, kemudian juga ada prive dengan nomor akun 310, dan juga pendapatan jasa dengan nomor akun 400. Kemudian yang termasuk ke dalam kelompok biaya yaitu diantaranya adalah biaya perbaikan TV dengan nomor akun 500, dan juga adanya biaya sewa dengan nomor akun 510.